Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada poin yang ke-24 yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala setelah selesai membahas tentang beberapa tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi salah satu di antara prinsip-prinsip i'tiqad Ahlus Sunnah, bahwa setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah adalah merupakan bagian dari i'tiqad akidah yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Apapun yang disabdakan Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, maka itu adalah bagian dari keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya dari apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ushulus Sunnah ini. Beliau mengatakan, wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah berupa ucapan dan amal perbuatan. Cakupan iman bukan hanya yang ada di dalam hati, meskipun asal dari keimanan. Arti dari kata iman itu berasal dari keyakinan yang tempatnya ada di dalam hati, tetapi di dalam agama ini apa yang disebut dengan iman bukan hanya mencakup keyakinan saja, tetapi sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, disebutkan di dalam kitab ini, dan demikianlah keyakinan Ahlus Sunnah, bahwa iman itu mencakup keyakinan dan termasuk amal perbuatan, termasuk ucapan. Ini merupakan cakupan dari iman atau yang disebut dengan keimanan. Dan iman di dalam akidah Ahlus Sunnah yazidu wa yanqusu, bisa bertambah, bisa berkurang. Ini i'tiqad Ahlus Sunnah. Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan ternyata dalam perkembangan umat Islam, umat Rasulullah, yang asalnya demikianlah yang diyakini oleh para salaf dari zaman sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka semuanya meyakini bahwa iman ini mencakup bukan hanya perkataan atau keyakinan saja, tetapi juga mencakup amal perbuatan. Bahkan seluruh amal soleh adalah bagian dari iman.
Islam secara keseluruhan ini disebut dengan iman. Kama jaa fil khabar, sebagaimana keyakinan ini, prinsip ini itu sudah disebutkan di dalam khabar, di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya di dalam Al-Quran saja, tapi dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Iman yang paling sempurna dari kaum mukminin, orang mukmin yang imannya paling sempurna, paling lengkap, adalah yang ahsanuhum khuluqan, adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak ini adalah amal perbuatan. Iya, akhlak adalah merupakan bentuk dari amal perbuatan, sifat, sikap seseorang, tingkah laku, perilaku seseorang. Maka Rasulullah menyebutkan imannya yang paling sempurna dari orang mukmin. Orang mukmin itu yang paling sempurna imannya, paling lengkap imannya, paling utuh, paling sempurna adalah yang akhlaknya paling baik. Berarti akhlak ini adalah merupakan salah satu yang menentukan tingkat keimanan. Tingkat keimanan. Makanya iman itu bukan hanya keyakinan saja atau ucapannya saja, yang penting mengucapkan la ilaha illallah sempurna imannya. Tidak begitu. Atau yang penting percaya Allah pencipta, Allah yang memberi rizki, berarti sempurna imannya. Tidak begitu. Tapi harus betul-betul di samping keyakinannya yang sempurna, yang yakin, ini betul-betul keyakinannya tidak ada keraguan, diiringi dengan amal soleh, amal perbuatan. Kalau seseorang itu berbuat maksiat, maka berarti imannya berkurang atau tipis, atau imannya itu kecil. Semakin banyak maksiat, semakin tipis imannya. Bisa jadi kalau dia melakukan perbuatan yang mengeluarkan dari iman, dari Islam, maka imannya bisa habis. Sebaliknya, semakin banyak amal solehnya, ini semakin tinggi dan semakin kuat keyakinannya, semakin benar i'tiqadnya, dan amal solehnya semakin banyak, semakin ikhlas, maka imannya tambah sempurna. Nah ini, nah disebutkan di dalam hadis dan juga di dalam Al-Quran yang menunjukkan keyakinan ini, bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu tidak hanya satu tingkatan, tetapi masing-masing orang mukmin berbeda-beda tingkat keimanannya. Berbeda-beda tingkat keimanannya. Termasuk orang yang berbuat maksiat, ada juga. Nah ini, mereka mukmin tapi imannya tipis. Kenapa? Maksiatnya banyak. Nah ini maksiatnya apa? Banyak. Nah ini, di dalam Al-Quran disebutkan, di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang imannya bertambah, ada yang berkurang, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tipis, ada yang tebal. Nah ini, yang intinya iman itu tidak sama masing-masing orang yang beriman. Bisa jadi amal perbuatannya mempengaruhi keimanannya, menambah, mengurangi, atau hilang imannya dengan perbuatannya.
dengan perbuatannya. Allah berfirman di antara dalil yang menunjukkan bahwa iman itu juga ada tingkatan, bertambah, berkurang. Dalam surat Al-Fath ayat yang keempat, Allah berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kata Allah, agar supaya bertambah keimanan mereka di samping keimanan mereka yang sudah ada. Berarti iman itu bisa apa? Bertambah. Iman yang sudah ada itu bisa bertambah. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar supaya bertambah iman mereka di samping atau ditambahkan kepada iman mereka sebelumnya, keimanan mereka. Misalnya apa? Kalau seandainya supaya memudahkan keimanan itu karena tingkatan, ada nilainya, ada nilai dari iman. Nilai keimanannya misalnya kalau karena ada tingkatan, ini tingkatannya ada 100 misalnya, ada 100 keimanan. Nah, bisa jadi keimanannya tingkatan 50 misalnya, 50 imannya, nilai. Ini gampangannya untuk menggambarkan adanya apa? Tingkatan. Ketika dia bertambah amal solehnya, maka meningkatlah 51, 60 sampai 90, iya kan? Nah ini. Nah bisa jadi berkurang juga imannya ini 50, tapi dia ini berbuat maksiat, terus berbuat maksiat. Nah ini, berdusta, mencuri, minum khamar, maksiat-maksiat dia lakukan, turun imannya 40 sampai mungkin imannya tinggal apa? Tinggal 1. Dari 100 tingkatan misalnya, mungkin tinggal setengahnya. Setengah dari 100 ini tinggal separuh, 0,5. Sampai digambarkan oleh Rasulullah seberat biji sawi, saking ringannya, saking ringannya ini sampai cuma seberat biji sawi, yaitu 0,0 berapa itu dari iman misalnya, tingkatannya. Berarti namanya iman sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, ini yang paling sempurna imannya, a'laha, yang paling tinggi keimanan itu. Ini dalil-dalil yang disebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis menunjukkan ada tingkatan iman, ada tingkatan iman. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Ahzab ayat 22, Allah berfirman, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidaklah menambah mereka kecuali keimanan, kecuali iman, wa taslima, dan semakin berserah diri. Jadi ketika berita tentang datangnya musuh, ini diserang musuh, orang-orang munafik ini sudah menyebarkan ketakutan kepada kaum muslimin. Mereka pengennya kaum muslimin ini takut dan menjauh, membuat ketakutan. Namanya orang munafik. Maka justru orang-orang mukmin yang memang beriman, yang sebenarnya bukan orang munafik, mereka justru bertambah imannya. Mereka bertambah iman. Nah, ini menunjukkan adanya tambahan iman, adanya semakin kuat berserah diri mereka kepada Allah, tawakal kepada Allah. Nah ini ayat yang menunjukkan bertambahnya keimanan. Dalam ayat yang lain surat Ali Imran, fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bertambah keimanan mereka dan mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil.
Dan ayat yang menunjukkan hal ini sangat banyak dalam Al-Quran. Sangat banyak di dalam Al-Quran yang menunjukkan iman itu bertambah. Ini dalam ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Ini dalam ayat atau dalam Al-Quran. Demikian juga di dalam hadis. Demikian juga di dalam hadis. Di antaranya dalil yang menunjukkan tingkatan iman bisa bertambah, bisa berkurang. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, ini hadisnya diriwayatkan Bukhari Muslim, al-imanu bid'un wa sab'un, dalam satu riwayat situn syu'bah. Iman itu ada 60 lebih. Nah ini 60 lebih, dalam sebagian riwayat 70 lebih cabang. Cabangnya ada berapa? 60 atau 70 lebih. Berarti antara 60 sampai 79. Nah ini kalau seandainya dikumpulkan seluruh riwayat hadisnya. Intinya iman itu cabangnya banyak, cabang-cabang keimanan. Dan disebutkan a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan ini bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi diucapkan di dalam apa? Dalam hati. Maka ini yang sempurna. Artinya yang paling tinggi adalah semakin tinggi keyakinan seorang terhadap la ilaha illallah. Nah ini semakin apa? Tinggi keyakinannya la ilaha illallah. Dan ini ucapan keimanan yang paling tinggi. Nah ini, jika diyakini dalam hati, maka ini yang sempurna. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau ada sesuatu yang mengganggu, yang ada di tengah jalan, gangguan itu macam-macam. Sesuatu yang bisa berbahaya di jalan, maka dia ketika melihat, dia singkirkan, dia pinggirkan. Ada duri, ada batu di tengah jalan, batu misalnya apa, di aspal, ya kan, ada batu. Kalau ini kena ban, kena orang lewat sepeda motor, nah ini bisa apa, orang kecelakaan, iya kan, maka dia berhenti. Oh hati-hati, dia mungkin hampir jatuh gara-gara batu itu. Mungkin dia sudah menabrak dan oleng. Ini bisa jadi kalau orang di belakang saya kena, ini jatuh, ya kecelakaan, bisa meninggal. Baik, dipinggirkan. Maka ini termasuk bagian dari apa? Iman. Keimanan adalah cabang keimanan. Artinya ini ada ganjarannya, ada pahalanya. Kita menyingkirkan sesuatu yang menghalangi, yang mencelakakan, bisa berbahaya di tengah jalan, maka ini bagian dari iman. Kelihatannya sepele, ya kan? Kelihatannya kecil, tetapi ini bisa menambah iman. Ini tingkatannya bisa bertambah. Yang tadi tingkatannya seperti yang digambarkan, 50 tambah 1 tingkatannya 51. Kelihatannya sepele, tetapi sedikit demi sedikit dia beramal dengan amal yang kelihatannya sepele, bertambah imannya, membantu mengangkatkan orang. Ini kok ada bapak-bapak, kakek-kakek jualan, ya kan? Ini mengangkat di sepedanya berat. Ini kita di belakangnya naik sepeda motor atau naik mobil, ini berhenti, ini kita bantu, kita naikkan. Atau kita apa? Kita tolong orangnya. Atau ada orang yang jatuh, kita bantu. Ada orang dia kehausan, kita kasih 1 botol aqua, silahkan minum. Kelihatannya sepele enggak?
sepele, mudah. Tetapi itu bagian dari keimanan semuanya ini. Amal-amal kecil kelihatannya, ini bagian dari iman. Makanya kita ini kalau mau bertambah imannya, jangan sepelekan perkara yang kecil ini. Membantu orang lain, bahkan tersenyum kepada orang lain. Jangan bermuka masam, ya. Bermuka sangar. Kita bermuka senyum, bermuka yang manis, bermuka yang baik kepada orang lain. Ini bagian dari iman semuanya. Disebutkan wal haya'u syu'batun minal iman. Malu, rasa malu atau sifat malu, malu berbuat tidak baik, malu untuk melakukan hal yang tidak baik, atau yang malu ketika kita ini kejelekan kita ini dilihat oleh orang lain. Ini malu kalau kita itu berbuat keburukan, sehingga kita menahan, meskipun awalnya hanya seperti itu, tapi kemudian kita melakukannya ini terus menerus, kita meninggalkan perbuatan maksiat, malu kita. Malu kepada orang. Malu ini bagian dari iman, kata Rasulullah. Artinya malu ini bisa menambah keimanan seseorang, bisa menambah iman. Masya Allah. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari pun membuat sebuah judul bab di dalam sahihnya, bab ziyadatul iman wa nuqsanih, bab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Nah, bertambahnya dengan ketaatan, dengan amal-amal soleh, ini bertambah iman. Dan berkurangnya ini adalah dengan apa? Dengan berbuat maksiat atau meninggalkan ketaatan, melanggar yang wajib ditinggalkan, maka imannya berkurang. Imannya berkurang. Makanya dalam hadis tadi disebutkan bahwa iman itu ada sekian puluh cabang, 60, 70 lebih cabang. Yang paling ringan menyingkirkan halangan dari jalan. Kelihatannya amalan sepele, nggak ada manfaatnya mungkin, tetapi ketika itu bermanfaat bagi orang lain, ya, atau menghilangkan madarat dari orang lain yang membahayakan tadi, kita dapat ganjaran dan bertambah imannya. Ya, ini bertambah iman kita. Masya Allah. Nah, di dalam hadis atau asar Ibnu Mas'ud, dan ini menunjukkan bahwa para sahabat juga memahami demikian. Para sahabat juga memahami bahwa iman itu bertambah. Dan ini keyakinan ahlu sunnah sejak zaman sahabat Rasulullah SAW. Demikian. Ibnu Mas'ud berkata dalam doanya, beliau memanjatkan doa dan didengar oleh para tabi'in yang mendengarkan. Di antara doa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan demikian, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku, kepada kami, Allahumma zidna, tambahilah kami ini keimanannya. Nah, ini keimanannya, keyakinannya, dan bertambah kefakihan. Kefakihan itu pemahaman dalam agama, ilmu, tambah ilmu. Maka ilmu juga bisa bertambah, demikian juga iman, demikian juga keyakinan. Orang itu keyakinannya bisa apa? Bertambah. Berbeda-beda keyakinan seseorang. Ada orang yang demikian betul-betul yakin, sehingga saking yakinnya sudah nggak akan bisa dihilangkan, nggak bisa dirubah keyakinan ini, sulit dirubah. Ini apalagi kalau sudah keyakinannya sudah menancap. Keimanan dan keyakinan ini beriringan, karena iman itu dalam bahasa itu sebenarnya mempunyai kesamaan dalam makna ini, sehingga keimanan itu mencakup juga keyakinan, dan keyakinan salah satu bagian dari iman.
Ini doanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada lagi disebutkan bahwa ini juga keyakinan para salaf, di antaranya dinukil sebagaimana ditanyakan kepada Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah salah satu ulama salaf yang hidup di zaman para imam madhab. Ini imam madhab, yaitu apa? Madhab Syafi'i, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Maka Ibnu Uyainah ini satu zaman dengan mereka. Beliau ditanya, al-iman yazid wa yanqus, apakah iman itu bertambah dan berkurang? Maka beliau menjawab, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Alaysa taqra'un Al-Quran? Ini Ibnu Uyainah balik bertanya kepada penanya, kamu baca Quran enggak? Masya Allah. Maka kata Ibnu Uyainah, kemudian Ibnu Uyainah membacakan ayat-ayat yang menunjukkan bertambahnya keimanan sebagaimana tadi sudah dibacakan, di antaranya dalam surat Al-Ahzab dan seterusnya. Fazadahum imana. Ini surat Ali Imran. Bertambahlah iman mereka. Bertambahlah iman mereka. Bukan hanya di satu tempat. Bukan hanya di satu tempat disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian ditanya, lah apa berkurang juga? Apakah iman juga berkurang? Kata sang penanya ini kepada Ibnu Uyainah. Dijawab oleh Ibnu Uyainah, tidak ada sesuatu yang bertambah kecuali dia itu bisa Pak berkurang. Ini adalah sesuatu yang logis, artinya sesuatu yang tidak bisa diingkari oleh orang yang menggunakan akalnya. Namanya bertambah, ya bisa Pak berkurang. Dan ini madhabus salaf, madhab para salaf. Berbeda dengan kelompok yang mereka memunculkan keyakinan baru. Ada sebagian kelompok yang dalam keyakinannya, i'tiqadnya, iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Ada yang mengatakan, kelompok yang mengatakan bertambah tapi tidak berkurang. Karena dalam Al-Quran tidak disebutkan berkurangnya, yang disebutkan cuma bertambah saja. Nah ini dalilnya Al-Quran. Nah ini karena sangat pendek cara memahaminya, karena dalam Al-Quran nggak disebutkan berkurang, berarti nggak berkurang iman itu. Nah disebutkan di dalam sebagian kelompok yang dikenal dengan Murji'ah. Kelompok apa? Murji'ah. Mereka menganggap iman itu kalau orang, ada beberapa kelompok Murji'ah yang mereka mengatakan sekte, cabang sekte dari Murji'ah ini, ada yang mengatakan iman itu yang penting diucapkan dengan lisan, berarti orangnya disebut mukmin. Lah kalau munafik, ini kalau munafik bagaimana? Kan munafik juga mengucapkan la ilaha illallah, iya kan? Ini mereka mengatakan ya mukmin dohirnya. Mukmin disebut mukmin dohirnya. Jadi munafik itu mukmin dalam keyakinan kaum Murji'ah yang mengatakan hanya lafaz saja. Iman itu hanya lafaz. Ada lagi kelompok mereka masih dalam cabang-cabang Murji'ah. Iman itu pokoknya yang ada dalam hati. Pokoknya mengenal Allah, ma'rifah. Pokoknya tahu bahwa Allah pencipta. Kalau seandainya iman itu adalah ma'rifah, keyakinan dalam hati bahwa Allah adalah pencipta, orang musyrik juga mukmin. Abu Thalib juga mukmin. Abu Lahab juga mukmin. Iya. Kenapa? Karena kalau cuma sekedar pengetahuan, mereka tahu Allah itu pencipta. Makanya ini pendapat-pendapat yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah. Menyimpang. Kenapa? Karena mereka Ahlus Sunnah meyakini iman itu bukan hanya ucapan dalam lisan saja, tapi juga dalam hati dan juga dalam amal perbuatan. Amal perbuatan itu bagian dari iman. Bertambah iman itu dengan bertambah amal, berkurang dengan berkurangnya apa?
amal atau dengan maksiat. Nih. Dan ini keyakinan Ahlussunnah. Yang menyelisih siapa? Kaum Murji'ah. Di antaranya kelompok Maturidiyah atau sebagian yang bermadhab Hanafiyah. Mereka juga meyakini amal tidak termasuk bagian dari iman. Karena itu, yang penting orang itu sudah meyakini la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka amal tidak pengaruh. Imannya sudah sempurna. Imannya Abu Bakar dan imannya seorang ahli maksiat, tukang maksiat. Maksiat semuanya dilakukan. Ini imannya Abu Bakar dan imannya orang ini sama menurut mereka. Ini masuk akal? Nah, masuk akal dan tidak sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah. Karena tingkatan iman Abu Bakar berbeda dengan Umar, bahkan yang tingkatannya paling tinggi. Imannya Abu Bakar dan Umar ini berbeda. Imannya Abu Bakar nggak ada yang mengalahkan. Di bawahnya para nabi dan Rasul langsung. Nah, ini setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka yang terbaik dari umat ini tingkatan imannya yang paling tinggi. Para sahabat tingkatan imannya yang paling tinggi. Nah, yang setelahnya demikian. Maka iman ini sesuatu yang bertambah dan berkurang. Sehingga ini keyakinan Ahlussunnah yang membedakan dengan kelompok yang lain. Kelompok yang lain. Baik. Jadi ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini di antara prinsip akidah Ahlussunnah, yaitu iman itu bertambah dan apa? Berkurang. Iman berupa ucapan, keyakinan dan apa? Amal perbuatan. Dan ini yang membedakan dengan keyakinan kelompok yang lainnya. Kelompok yang lainnya, kelompok Murji'ah, kelompok Khawarij, yang mereka menganggap orang yang maksiat imannya habis, nggak ada iman sama sekali. Ini yang berbeda dengan Ahlussunnah. Maksiat itu, orang yang berbuat maksiat ada imannya, tapi imannya apa? Imannya tipis, imannya kecil, sedikit. Nah, ingat, tingkatannya rendah, imannya rendah. Demikian, kurang imannya. Berbeda dengan orang yang taat, tidak pernah berbuat maksiat. Nah, ini maksiat dosa besar misalnya, maka imannya semakin tinggi. Jadi berbeda di dalam tingkat keimanan masing-masing orang sesuai dengan amal perbuatannya. Amal perbuatannya. Karena itu seluruh amal soleh itu sebenarnya bagian dari apa? Iman. Bisa menambah iman, bisa mengurangi iman, sesuai dengan amal perbuatan. Amal perbuatan. Karena itu amal perbuatan bagian dari iman. Yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Baik, insya Allah sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan dalam pembahasan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Dan kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.